dari kelompok 3 dari mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Putri Indayani dengan NIM 2200292. Perkenalkan, nama aku Syifa Nur Sakina dengan NIM 2200384. Perkenalkan, nama saya Audi Ganiza dengan NIM 2106141. Perkenalkan, nama saya Alisa Fidi Salama dengan NIM 2201828. Perkenalkan, nama saya Nadira Farah Asyifa dengan NIM 2205964. Dan saya Siti Nur Aina Sofia dengan NIM 2200476. Hari ini kita akan membawakan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di samping berikut ini adalah penjelasan pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pada intinya, pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu pedoman atau aturan yang mengatur pembentukan kurikulum untuk lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada data empiris atau empirical data. Nah, data empiris ini data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah penelitian. Yang kedua ada data eksperimen atau eksperimen data. Nah, data ini yang didapat dari hasil penelitian eksperimen untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Yang ketiga, ada cerita atau legenda hidup di masyarakat. Nah, sumber lain yang digunakan bukan dari hasil penelitian, namun terbukti efektif untuk memecahkan masalah kehidupan yang kompleks. Yang terakhir, ada akal pikiran. Bahkan, data yang diperoleh dari hasil penelitian sendiri digunakan setelah melalui proses pertimbangan penilaian menggunakan akal sehat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe prinsip perkembangan kurikulum. Ada apa saja sih tipe-tipe prinsip perkembangan kurikulum? Nah, jadi sebelumnya, tipe prinsip perkembangan kurikulum itu merupakan penjelasan bagaimana fakta konsep dan prinsip tersebut itu lahir dan ada. Jadi, di sini berkaitan dengan tingkat ketepatan dan tingkat ketetapan prinsip yang digunakan. Jadi, ada reliabilitas dan validitas dari prinsip yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Dan di sini terdapat 3 tipe prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh yang bisa disebut dengan whole truth. Jadi dalam hal ini fakta, konsep, dan prinsip yang sudah diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Jadi fakta, konsep, dan prinsip yang sudah ada dan sudah diperoleh itu diuji melalui berbagai penelitian secara ketat dan secara ilmiah. Tentu saja bisa dilakukan secara berulang sehingga dari hasil temuan penelitian tersebut bisa digeneralisasikan dan berlaku untuk semua tempat atau berlaku di banyak tempat. Dan selanjutnya itu ada anggapan kebenaran parsial yang dinamakan partial truth. Jadi di sini anggapan kebenaran partial truth artinya suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif. Di sini dalam banyak kasus tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisir. Jadi di sini sudah terdapat sebuah fakta, konsep, prinsip yang itu memang terbukti efektif dalam banyak kasus tetapi ternyata sifatnya belum bisa digunakan di banyak tempat atau belum bisa digunakan dalam berbagai situasi yang berbeda. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang pertama, ketika anggapan kebenarannya utuh dan menyeluruh. Jadi, kalau anggapan kebenaran utuh dan menyeluruh dipakai dimanapun pada kondisi apapun itu bisa. Tapi kalau yang parsial, anggapan kebenarannya itu walaupun sudah terbukti efektif dalam berbagai kasus tetapi belum bisa digeneralisir untuk semua kondisi atau semua tempat dan semua situasi. Yang terakhir adalah anggapan kebenarannya yang masih perlu pembuktian yang bisa disebut dengan hipotesis. Jadi prinsip ini muncul dari hasil Brazil Jerman dan pemikiran akal sehatnya lebih. Tentu saja bahwa itu masih sifatnya dugaan dan perlu ada pembuktian baik melalui penelitian maupun temuan-temuan data empiris.
Oke, jadi itu tadi 3 tipe prinsip pengembangan kurikulum. Itu ada 3 tingkatan ya. Yang tadi pertama itu adalah anggapan kebenarannya utuh menyeluruh, dan yang kedua itu adalah anggapan kebenarannya parsial, dan yang ketiga adalah anggapan kebenarannya yang masih perlu pembuktian. Nah, selanjutnya ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bisa dibagi dalam 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Di samping itu, prinsip ini merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari komponen-komponen yang membangunnya. Misalnya, prinsip umum pada kurikulum 2013 dirancang untuk pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sehingga isi prinsip umum tersebut harus berkesinambungan dengan orientasi keterampilan 21. Nah, selanjutnya ada prinsip khusus. Artinya, prinsip ini hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu juga. Prinsip khusus ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum itu sendiri. Misalnya, prinsip yang digunakan untuk mengembangkan komponen tujuan, komponen isi kurikulum, komponen dalam menjadi bentuk pembelajaran, serta prinsip yang berkaitan dengan komponen evaluasi. Misalnya, terdapat pengembangan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa di SMP Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga isi prinsip khusus tersebut dirancang relevan dengan kebutuhan siswa untuk melestarikan bahasa dan budaya Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada prinsip umum di sini terbagi menjadi 5 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi ini, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Nah, secara internal kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternalnya komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologi, lalu tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas. Nah, pada prinsip fleksibilitas ini, pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam pengimplementasian. Nah, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan latar belakang siswa. Nah, peran kurikulum di sini itu sangat penting terhadap perkembangan siswa. Nah, untuk itu prinsip fleksibilitas ini harus benar-benar diperhatikan dalam sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal atau horizontal. Nah, makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh dan membosankan baik bagi yang mengajarkan atau guru serta yang belajar, yaitu siswa. Nah, yang keempat itu ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan nantinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang terakhir ada prinsip efektivitas. Nah, pada prinsip ini mengembangkan kurikulum pendidikan perlu memperhatikan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Selanjutnya, macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip khususnya ada 5, yaitu pertama, prinsip yang berkenan dengan tujuan pendidikan, yaitu kerangka kerja yang memuat hal-hal tentang kualitas bahan pembelajaran yang telah dievaluasi secara informal selama beberapa dekade. Yang kedua, prinsip yang berkenan dengan isi pendidikan meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis.
prinsip berkenan dengan proses pembelajaran. Pemilihan proses mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang keempat, prinsip berkenan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu mengajar yang tepat. Contohnya, menyediakan alat atau bahan multimedia yang lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip yang berkenan dengan evaluasi. Merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tes. Cukup sekian, terima kasih. Makasih sudah menonton video kelompok kami. Wassalam.